Selamat datang. Di video ini kita akan membahas salah satu momen penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Islam di Indonesia sendiri adalah agama terbesar dengan presentasi 87,2% penduduk dengan sekitar 235 juta penganut pada tahun 2024. Tapi apakah kalian tahu bagaimana awal mula penyebaran Islam di Indonesia? Di video ini kita akan menjelajahi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebenarnya ada banyak teori yang menjelaskan awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori, ajaran Islam masuk melalui perdagangan sambil berdakwah, atau ada juga yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan ajaran Islam. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada juga yang menyebutkan abad ke-13. Yang pertama adalah teori India atau teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara atau Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snow Hood-Kronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia yaitu Sucipto Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Dalam teori ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh pedagang Gujarat dari Cambai, India. Interaksi antara pedagang Gujarat dan penduduk lokal membawa dampak besar. Salah satunya adalah perkawinan yang membentuk jalur penyebaran agama Islam melalui keluarga. Nah, bukti dari teori ini adalah keterangan dari sejarawan yaitu Marco Polo yang berasal dari Venesia, Italia. Sejarawan ini membuat catatan pada tahun 1292 bahwa ia pernah singgah di Perlak. Dia melihat sebagian penduduk telah memeluk agama Islam. Bukti kedua adalah terdapat prasasti tertua yang menyatakan bahwa ada hubungan kuat antara Gujarat dan Sumatera. Hal ini menegaskan adanya interaksi yang sudah lama terjalin dan itu menjadi landasan kuat dalam teori Gujarat. Kelemahan dari teori Gujarat dibuktikan oleh Mykyut dan Eski Fatimi yang menyangkal bahwa tidak ada kemiripan antara batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan batu nisan di Gujarat. Kelemahan lain ditunjukkan dari perbedaan mazhab. Para masyarakat Samudra Pasai atau Aceh menganut mazhab Imam Syafi'i, sementara pedagang Gujarat menganut mazhab Imam Hanafi. Yang kedua adalah teori Persia. Menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi dan pertama kali masuk di wilayah Sumatera. Adapun bukti pendukung dari teori Persia ini adalah ditemukannya manuskrip di perpustakaan Iran. Teori Persia didukung oleh Husin Zazadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat.
Persia adalah sebuah kerajaan yang kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya, peringatan 10 Muharram Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak dan seni kaligrafi. Teori ini juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Nusantara. Beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun, teori Persia juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia ini belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Bagaimana guys pembahasan kali ini mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia? Apakah menarik? Jika ada tambahan atau ide pembahasan lain, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.